Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berada di hari ke-18 bulan Rabiul Akhir tahun 1447 Hijriah. Allah kembali berikan kemudahan bagi kita untuk melanjutkan mengkaji serta membahas tafsir dari surah Al-Mujadalah. Dan pembahasan kita memasuki ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah." Mereka menjadikan aymanahum, sumpah-sumpah mereka, junnatan fasaddu an sabilillah, sebagai perisai, sebagai tameng, lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Falahum adabum muhin, maka bagi mereka ada adab yang menghinakan. Di dalam ayat ini, yaitu di surah Al-Mujadalah ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang-orang munafik mereka menjadikan sumpah-sumpahnya sebagai pelindung ketika kemunafikan mereka terbongkar. Dalam sebagian qiraah maka dibaca dengan mengkasrohkan hamzah, ittakhadhu imanahum junnatan. Mereka menjadikan keimanan mereka sebagai perisai, sebagai pelindung. Maksudnya orang-orang munafik mengaku sebagai orang yang beriman agar mereka selamat dari kaum muslimin. Akan tetapi mereka menyembunyikan kekafiran dan mengaku-ngaku sebagai orang yang beriman. Oleh karena itu, dari ayat ini kita tahu bahwasanya orang-orang munafik mereka menunjukkan kebaikannya di hadapan kaum mukminin, tujuannya supaya mereka ini selamat dari kaum mukminin. Padahal mereka ini fasaddu an sabilillah, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka orang-orang munafik berusaha agar masyarakat, agar manusia jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan mengatakan, falahum adabum muhin, maka bagi mereka adab yang menghinakan. Maka termasuk perbuatan yang bisa mendatangkan adab Allah Subhanahu wa taala, bahkan adabnya tersebut menghinakan, diantaranya apabila seorang dia bersumpah, sumpahnya sumpah palsu, kemudian dia juga melakukan perbuatan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak suka apabila seorang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin beribadah, menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid, atau ketaatan-ketaatan yang lain. Maka dia tidak suka demikian, karena dia berusaha agar manusia itu jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini karakter orang munafik. Jadi termasuk karakter orang munafik, mereka sumpah palsu. Mereka bersumpah akan tapi tujuannya agar mereka selamat jadi dari orang-orang mukmin. Yang kedua, mereka berusaha agar manusia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari yang namanya ketaatan.
Oleh karena itu, kalau kita menginginkan menjadi orang yang terhindar dari karakter orang munafik, justru kita mengajak masyarakat agar mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka dalam berbagai amal kebaikan. Dan apabila kita menunjukkan satu kebaikan kepada orang lain, kemudian kebaikan tersebut diamalkan, maka kita akan ikut mendapatkan pahala dari amalan orang tersebut tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun juga. Oleh karena itu Nabi SAW beliau bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, baginya pahala seperti orang yang melakukannya. Boleh jadi kita tidak mengisi kajian, akan tetapi ketika ada informasi kajian yang di sana dibacakan Al-Quran, dipelajari Al-Quran, dipelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita sebarkan, kita sampaikan kepada orang lain ikut hadir, mendapatkan manfaat, mendapatkan faedah dari informasi kajian yang kita sebarkan, maka kita ikut andil dalam kebaikan. Maka jalan-jalan kebaikan itu banyak. Oleh karena itu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau yang terkenal Riyadhus Shalihin, maka di antaranya beliau menyebutkan terkait tentang bab kathratu turuqil khair. Bab yang menunjukkan bahwasanya jalan-jalan kebaikan itu banyak. Jadi jalan kebaikan itu banyak. Maka kita berusaha untuk menjadi miftahul khair, kunci kebaikan bagi orang lain, bukan miftahus syarr sebagaimana orang munafik. Jadi orang munafik itu ya'murunan nasa bil munkar, memerintahkan manusia untuk melakukan kemungkaran, wa yanhauna 'anil ma'ruf, mencegah mereka dari kebaikan, dari yang ma'ruf. Demikian juga mereka itu menghalangi manusia, yaitu fasaddu an sabilillah, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sebagai seorang mukmin dengan keimanan kita, maka kita ingin kebaikan yang ada pada diri kita sampai kepada orang lain. Oleh karena itu Nabi SAW beliau ingatkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana kebaikan itu ada pada dirinya. Maka apabila kita senang, apabila kita suka bisa menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid, kita senang bisa membuka mushaf Al-Quran, membaca Al-Quran setiap hari, kita senang bisa bersedekah setiap hari, demikian juga melakukan ketaatan-ketaatan yang lain, maka kita juga senang apabila saudara kita demikian. Jadi kita juga senang apabila saudara kita demikian. Maka gimana caranya? Kita ajak mereka. Kita ajak mereka agar melaksanakan ketaatan, agar mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di antara ciri pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Oleh karena itu Allah katakan, Kul hadihi sabili, katakanlah Muhammad, ini adalah jalanku, ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani, aku mengajak manusia ilallah, kepada Allah. Maka kita berdakwah, kita ngajak orang ingat kepada Allah,
bukan supaya mengikuti kita, bukan supaya mengikuti kelompok kita, bukan. Akan tapi kita mengajak manusia ilallah, kepada Allah. Tapi ingat, ala basiratin, di atas basirah. Kalau kita baca penjelasan para ulama, makna basirah ala ilmin wa yakin, di atas ilmu dan keyakinan. Maka tatkala seorang berdakwah, menjadi seorang dai, menjadi seorang ustadz, butuh ilmu. Maka pastikan apa yang kita sampaikan bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ala basiratin ai ala ilmin wa yakin. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maka pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang punya semangat, punya antusias, mengajak orang lain dalam kebaikan, berusaha menjadi miftahul khair, kunci kebaikan. Oleh karena itu Nabi ingatkan, inna minan nasi nasan mafatihalil khair maghaliqal lisan. Sesungguhnya ada sebagian orang yang dia menjadi mafatihalil khair, pembuka kebaikan, maghaliqal lisan, dan penutup keburukan. Dan sebaliknya, wa inna minan nasi nasan mafatihal lisan maghaliqal khair. Ada sebagian orang yang justru membuka keburukan, menutup kebaikan. Maka maghaliqal khair itu seperti orang munafik. Mereka saddu an sabilillah, menghalangi manusia, mencegah manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kaum muslimin yang mereka taat, kaum muslimin memperoleh kemenangan, dadanya sempit. Dadanya sempit, tidak suka. Nah, maka ini ada karakter orang munafik pada dirinya. Dan tentu kita tidak ingin demikian. Jadi tidak ingin demikian. Maka di ayat ini, di surah Al-Mujadalah ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang munafik ittakhadu aimanahum. Dalam salah satu qiraah ittakhadu imanahum. Mereka menjadikan sumpahnya atau menjadikan keimanannya junnatan, sebagai perisai, sebagai pelindung, supaya selamat dari orang-orang mukmin, dianggap sebagai orang mukmin padahal musuh dalam selimut, padahal ingin menghancurkan kaum muslimin dari dalam. Ini orang-orang munafik. Fasaddu an sabilillah, menghalangi manusia dari jalan Allah. Maka di akhirat kelak mereka akan menjadi orang yang hina. Falahum adabum muhin, bagi mereka adab yang menghinakan. Boleh jadi orang munafik mulia di dunia, diagungkan, banyak pengikutnya, dianggap sebagai orang yang intelek. Akan tapi di akhirat, karena berusaha menghalangi manusia dari jalan Allah, menyembunyikan keburukannya, maka di akhirat kelak Allah akan bongkar kemunafikannya. Sehingga falahum adabum muhin, bagi mereka adab yang menghinakan. Maka orang-orang yang mereka sumpah palsu, orang-orang yang suka menghalangi manusia dari jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu ayat yang ke-16. Kita memasuki ayat berikutnya, ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Harta anak-anak yang mereka miliki tidak berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari adab Allah. Maka orang-orang munafik, bagaimanapun harta yang dimiliki, mereka menguasai perekonomian dunia, demikian juga anak-anak mereka, maka yang demikian itu lan tughniya anhum, tidak bermanfaat bagi mereka, minallahi syai'a,
supaya terhindar dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan mereka orang-orang munafik di neraka Jahannam. Bahwasanya harta yang mereka miliki, anak-anak yang mereka banggakan tidak bisa menyelamatkan mereka dari neraka Jahannam, dari adab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sampai harta yang kita miliki, anak yang kita miliki tidak memberikan manfaat. Maka di akhirat kelak, harta dan anak-anak memang tidak bisa memberikan manfaat untuk kita, kecuali harta yang kita sedekahkan di jalan Allah, kecuali anak-anak soleh. Oleh karena itu, di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengatakan, wala tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, janganlah engkau hinakan aku pada hari kiamat kelak, pada hari manusia dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari yang tidak akan memberikan manfaat malun wala banun, harta dan anak-anak, illa man atallah, kecuali orang-orang yang mereka datang kepada Allah biqalbin salim, membawa hati yang selamat, membawa hati yang bersih. Maka harta itu bisa memberi manfaat benar apabila disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi katakan, idza matal insan in qata'a anhu amaluh illa min thalath. Apabila seorang meninggal dunia, semua amalannya terputus kecuali 3 hal. Di antaranya apa? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Maka banyak para ulama yang mereka menjelaskan makna shadaqatin jariyah adalah wakaf. Oleh karena itu termasuk amal yang itu tidak terputus meskipun kita sudah meninggal dunia, apabila kita mewakafkan harta kita di jalan Allah. Punya tanah diwakafkan untuk bangun masjid, punya harta kemudian dia belikan semen untuk bangun masjid, atau mewakafkan apa, maka meskipun orang itu sudah meninggal dunia, selama harta yang dia wakafkan dimanfaatkan, maka dia akan tetap mendapatkan aliran pahalanya. Ini salah satu makna shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Adapun kalau yang kita wariskan, ya kalau ahli waris kita anak soleh. Kalau tidak, hartanya habis untuk anaknya namun tidak bermanfaat. Dan kita berharap ada sebagian harta yang Allah berikan digunakan di jalan Allah, misalkan kita wakafkan, ada juga untuk anak-anak kita, ahli waris kita. Dan tentu kita sangat berharap ahli waris kita anak-anak yang soleh dan solihah. Oleh karena itu, di antaranya juga shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, awaladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan kita. Maka harta kemudian anak-anak yang dimiliki orang munafik tidak bermanfaat, tidak bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW beliau pernah mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah binti Muhammad, salini min mali ma syi'ti, la ugni anki min Allahi syai'a. Wahai Fatimah, minta harta yang engkau mau, namun aku tidak bisa menolongmu di hadapan Allah sedikit pun juga. Jika Fatimah tidak beriman, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi
Beliau tidak mampu menolong Fatimah putrinya sendiri. Beliau tidak mampu menolong pamannya Abu Thalib apabila mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita. Maka harta yang kita tinggalkan, anak-anak kita, mereka bisa memberikan manfaat kepada kita apabila harta tersebut kita sedekahkan di jalan Allah. Apabila anak-anak kita didik supaya mereka menjadi anak yang soleh dan soleh. Itu yang memberi manfaat. Oleh karena itu Allah ingatkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian bisa menjadi ujian, bisa menjadi fitnah. Maka betapa banyak orang yang dia dalam hal ini lalai dari akhirat gara-gara hartanya. Betapa banyak orang yang dia pelit gara-gara anaknya. Nanti untuk anak saya apa? Dia sudah capek kerja siang malam, ya, banting tulang, ya. Namun hasilnya hanya sekian, sehingga apa? Dia pelit untuk menyedekahkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal hakikat harta yang kita miliki, harta yang kita sedekahkan. Bahkan seandainya seorang dia bersedekah, tidak akan berkurang hartanya. Mana qasad shadaqatun min malin. Sedekah tidak akan mengurangi harta seseorang. Bahkan di antara ciri al-mukhbitin, orang-orang yang mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah sebutkan di surah Al-Hajj ayat 34-35, Allah katakan, wa basyiril mukhbitin, berikanlah kabar gembira kepada al-mukhbitin. Siapakah mereka? Allah katakan, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, orang-orang apabila disebut nama Allah bergetar hati mereka, punya rasa takut. Yang kedua, wasabirina ala ma asabahum, mereka sabar terhadap musibah yang menimpa mereka. Yang ketiga, wal muqimis shalah, mereka orang-orang yang menegakkan salat. Yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfikun, mereka menginfakkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka. Maka kita lihat Allah memuji al-mukhbitin. Di antara karakter mereka apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun, mereka menginfakkan, mengeluarkan sebagian harta, sebagian rizki yang telah kami berikan kepada mereka. Allah tidak menuntut semuanya, tidak sebagaimana Abu Bakar, ya, infak seluruh hartanya 2 kali bahkan. Kalau kita sebagian kecil saja. Maka jangan sampai Bapak Ibu, harta yang kita miliki itu tidak memberikan manfaat. Ma agna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Maka harta yang aku miliki tidak bermanfaat bagiku. Maka harta yang dimiliki, kekuasaan, jabatan yang dimiliki juga demikian, tidak memberikan manfaat bagi seseorang. Maka di sini Allah sebutkan terkait orang-orang munafik, lan tughniya anhum ammaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Harta-harta mereka, anak-anak mereka itu tidak berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari azab Allah. Karena kemunafikan, ulaika ashabun nar, mereka itu penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Maka ini ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang munafik. Meskipun mereka menguasai ekonomi, kayanya luar biasa, nggak bermanfaat. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tidak perlu silau, tidak perlu tercengang, ya kan, dengan misalkan kekayaan, jabatan, kedudukan yang dimiliki oleh orang-orang yang demikian. Dan tentu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rizki yang sesuai dengan kita. Boleh jadi kalau Allah lapangkan rizki, lalai kita, lupa.
Biasanya kita rajin ke masjid, kalau doa sungguh-sungguh, kemudian dibukakan sedikit rizki, ditambah lagi, akhirnya apa? Nggak pernah berdoa, kemudian kita lalai. Boleh jadi demikian. Sehingga Allah ingatkan, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard. Seandainya Allah lapangkan rizki kepada hambanya, dia akan bersikap melampaui batas di atas muka bumi. Maka apa yang Allah takdirkan untuk kita itu yang terbaik. Jadi apa yang Allah takdirkan untuk kita itu yang terbaik. Tinggal kita mensikapinya dengan benar selama kita bertakwa. Sehingga Allah katakan wal akibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik akan Allah berikan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selanjutnya mengatakan yauma yab'atsuhumullahu jami'an. Yaitu ingatlah pada hari ketika mereka semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Maka mereka bersumpah kepadanya, ya, bahwa mereka bukan orang musyrik. Ini orang-orang munafik bersumpah bahwa mereka bukan orang musyrik, kama yahlifuna lakum, sebagaimana mereka bersumpah kepada kalian. Maka orang-orang munafik ini luar biasa. Di akhirat pun mereka bersumpah mereka bukan orang musyrik, sebagaimana di dunia mereka bersumpah di hadapan orang-orang mukmin. Wa yasabuna annahum ala syai', dan mereka menyangka bahasanya mereka memperoleh manfaat. Ala innahum humul kadibun. Maka ketahuilah bahwasanya mereka orang-orang munafik adalah para pendusta, mereka para pembohong, mereka adalah al-kadibun. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang munafik di neraka jahanam kelak. Maka ketika semua orang munafik dibangkitkan pada hari kiamat, fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Mereka bersumpah kepada Allah sebagaimana bersumpah kepada kalian. Maksudnya ketika di akhirat mereka masih juga bersumpah kepada Allah dalam rangka ingin apa? Mengelabui Allah, membohongi Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan bahwasanya sesungguhnya mereka beriman sebagaimana yang mereka lakukan ketika di dunia, dengan sumpah palsunya dalam rangka membohongi, mengelabui orang-orang yang beriman. Inilah sifat buruk orang-orang munafik. Jadi Bapak Ibu, inilah sifat buruk mereka yang Allah ceritakan di dalam surah ini, yaitu di surah Al-Mujadalah ayat yang ke-18. Maka di antara sifat buruk orang munafik, masa mereka tahu Allah nggak bisa dibohongi, tetap aja berusaha membohongi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga mereka bersumpah, ya Allah kami itu beriman. Ya, kami itu beriman sebagaimana mereka bersumpah tatkala di dunia di hadapan orang-orang mukmin. Ini sifat buruk yang Allah ceritakan. Ketika di akhirat pun masih mau bohong. Namun karena hal itu sudah menjadi kebiasaan mereka, mereka juga sudah mengetahui bahwasanya kebohongan mereka tidak akan memberikan manfaat, akan tetapi mereka tetap nekat bohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau ada orang munafik bohong di hadapan kita, wajar, Allah saja mereka berusaha membohongi padahal tahu Allah nggak bisa dibohongi. Karena ini luar biasa orang munafik yang demikian. Lalu Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya tentang anggapan mereka dengan sumpah palsu tersebut, wa yasabuna annahum ala syai'. Mereka menyangka dapat memperoleh manfaat, memperoleh sesuatu dari situ. Jadi maksudnya mereka menyangka bahwa kebohongan yang mereka lakukan di hadapan Allah itu bisa menyelamatkan mereka.
Padahal ini adalah perkara yang tidak mungkin. Nggak mungkin kalau kita bisa selamat bohong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan manusia boleh jadi, di hadapan Nabi boleh jadi. Oleh karena itu ketika perang Tabuk, jadi ketika perang Tabuk kondisinya sangat panas, Nabi harus keluar dari Madinah menuju Tabuk, perjalanan yang sangat jauh, menghadapi orang-orang Romawi atau orang-orang musyrik yang jumlahnya sangat banyak. Maka banyak orang-orang munafik, mereka nggak mau ikut serta dalam perang Tabuk. Kemudian ketika Nabi pulang dari Tabuk ke Madinah, mereka datang menemui Nabi bohong. Mereka menyampaikan alasannya di hadapan Nabi dengan bohong. Beda dengan sebagian sahabat, kisah Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, ya, sebagian sahabat yang mereka tidak ikut serta perang Tabuk, namun jujur di hadapan Nabi. Nah, orang-orang munafik bohong. Dan hati mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita dibohongin orang, ya kita ya bukan siapa-siapa, Nabi saja dibohongin sama orang-orang munafik. Kok Nabi Allah saja di akhirat berusaha mereka bohongin. Padahal tidak mungkin yang demikian. Wa yahsabuna annahum ala syai'. Mereka menyangka perbuatan bohong tersebut bermanfaat. Ternyata ya tidak bermanfaat. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan penekanan bahwasanya orang-orang munafik adalah pendusta. Ala innahum humul kadhibun. Ketahuilah mereka ini adalah para pendusta. Jadi kalau kita lihat di ayat ini ada kata inna, kemudian ada namanya dhamir fasl hum, yang fungsinya adalah untuk penekanan. Maka kalau diterjemahkan, sesungguhnya orang-orang munafik benar-benar para pendusta. Jadi termasuk di antara karakter yang hendaknya kita jauhi, dan ini karakter yang melekat pada orang munafik adalah suka bohong, suka dusta. Maka jangan sampai Bapak Ibu kita punya karakter atau sifat demikian, bohong dan dusta. Nggak boleh. Jadi nggak boleh seorang dia menjadi pendusta, menjadi pembohong. Maka di antara ciri orang munafik, idza hadatsa kadzaba. Kalau ngomong dusta. Jadi kalau berbicara dia bohong. Nah, ini karakter orang munafik. Dan Allah tegaskan ala innahum humul kadhibun. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya mereka itu benar-benar pembohong, benar-benar pendusta. Jadi di akhirat pun masih berusaha untuk bohong di hadapan Allah. Maka luar biasa. Sudah salah ya nggak mau mengakui kesalahannya. Maka jangan sampai seorang muslim dia melakukan kesalahan, kemudian untuk menutupi kesalahannya dengan bohong, bohong lagi. Jangan sampai demikian. Nah, ini karakter dari orang-orang munafik. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian kita lanjutkan. Istahwada alaihimus syaitanu fa'angsahum dzikrallah. Maka setan telah menguasai mereka. Jadi istahwada alaihimus syaitan, setan ini telah menguasai mereka. Fa'ansahum dzikrallah, lalu setan menjadikan mereka lupa dari mengingat Allah. Jadi kalau orang itu sudah dikuasai setan, maka dia lupa berzikir, lupa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lupa berzikir, lupa mengingat Allah, lebih dekat kepada maksiat dibandingkan taat. Jadi kalau orang itu dia lupa dari mengingat Allah, lebih dekat kepada kemaksiatan dibandingkan dengan ketaatan. Jadi kenapa orang itu bermaksiat? Lupa. Atau nekat, ingat Allah tapi nekat, kalah dengan hawa nafsunya, kalah dengan keinginannya. Maka Allah katakan dalam ayat ini, Al-Mujadalah ayat 19,
istahwada alaihimus syaitan, setan telah menguasai mereka. Fa'angsahum dzikrallah, sehingga menjadikan mereka lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hizbus syaitan, maka mereka itulah kelompok atau golongannya setan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun, ketahuilah bahwasanya golongan setan mereka itulah al-khasirun, orang-orang yang merugi. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini surah Al-Mujadalah ayat ke-19, Allah Subhanahu wa taala masih menjelaskan tentang orang-orang munafik. Kenapa mereka sumpah bohong? Hal ini dikarenakan mereka telah digiring, telah dikuasai dan diarahkan oleh setan. Maka secara bahasa makna istahwada itu berasal dari kata haudun. Haudun itu artinya as-sau, digiring, diarahkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya digiring di sini dikaitkan dengan kata lainnya, ya, dikaitkan dengan kata lainnya sehingga menjadi as-sauqu bisari, digiring dengan cepat. Jadi maknanya Bapak Ibu, orang-orang munafik ini hati mereka digiring oleh setan, diarahkan oleh setan sehingga setan pun menguasai mereka. Jadi hatinya diarahkan dalam keburukan oleh setan. Sehingga Allah katakan istahwada alaihimus syaitan. Jadi mereka ini orang-orang munafik telah digiring oleh setan sehingga hatinya dikuasai oleh setan. Dan manusia itu bisa menjadi jahat dengan dua faktor. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal dari hatinya sendiri. Oleh karena itu Allah katakan di surah Yusuf, ya, ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak bisa membebaskan diriku dari kesalahan. Innan nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya hawa nafsu selalu memerintahkan kepada asu, kejahatan, keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Rabbku itu maha pengampun lagi maha penyayang. Maka di dalam ayat ini di surah Yusuf ayat 53 Allah menjelaskan tentang faktor dari dalam seseorang yang menyebabkan dia berbuat keburukan, yaitu syahwat atau hawa nafsu yang ada pada jiwanya. Adapun faktor luar adalah faktor eksternal, berasal dari setan. Jadi berasal dari setan yang selalu membisikkan keburukan kepada hati dan jiwa manusia. Dan orang-orang munafik, maka ada dua faktor ini pada diri mereka. Jadi kalau orang munafik itu hati mereka sudah sakit, hati mereka bermasalah, ditambahkan lagi dari faktor luar dari setan. Oleh karena itu, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di dalam hati mereka orang-orang munafik ada penyakit, Allah tambahkan lagi penyakitnya. Jadi dari faktor dalam hati mereka condong kepada keburukan, ya sudah, sama setan tambahin lagi. Sehingga istahwada alaihimus syaitan. Setan itu menggiring orang munafik, ya, menguasai mereka. Akhirnya apa? Fa'angsahum dzikrallah. Maka menjadikan orang munafik lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah menyebutkan akibat ketika setan telah menggiring orang-orang munafik
telah menguasai orang-orang munafik. Akhirnya apa? Mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau menjadikan orang munafik meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam bahasa Arab, nisyan itu terkadang maknanya ghaflah, lalai. Bisa juga maknanya at-tarku, meninggalkan. Jadi kata-kata nisyan, lupa, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu bisa jadi maknanya lalai atau meninggalkan. Oleh karena itu, makna Allah melupakan kita itu bukan berarti Allah lalai, tapi Allah meninggalkan kita. Jadi Allah tidak memberikan pertolongan kepada orang-orang yang mereka lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di surah At-Taubah, Bapak Ibu, ayat ke-67 Allah berfirman, Al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd. Orang-orang munafik, baik laki-laki ataupun perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Apa kesamaan mereka? Tadi sudah disinggung, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Maka mereka ini memerintahkan manusia melakukan kemungkaran, mencegah dari kebaikan, mencegah dari berbuat ma'ruf. Ya, orang munafik itu demikian. Jadi kalau ada orang baik, dadanya sempit, tidak suka. Kalau ada orang maksiat, senang dia. Ada temennya dia. Maka Allah katakan, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka memerintahkan manusia supaya melakukan kemungkaran dan mencegah mereka dari sesuatu yang ma'ruf. Kemudian wa yakbiduna aydiyahum, dan mereka menggenggam tangannya. Nasullaha fanasiyahum. Allah katakan mereka meninggalkan Allah, maka Allah meninggalkan mereka. Maka kata nisyan di sini bukan berarti Allah lupa, tapi maknanya Allah tinggalkan mereka. Innal munafikina humul fasikun. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka itulah orang-orang yang fasik. Maka di dalam ayat ini, ya, tidak mungkin kita terjemahkan Allah melupakan mereka, karena Allah tidak akan pernah lupa. Dan dalam bahasa Arab, kata nisyan itu bisa jadi maknanya ghaflah, lalai atau lupa, bisa jadi maknanya at-tark, yaitu meninggalkan. Maka Bapak Ibu, apabila seorang dia lalai atau dikuasai oleh setan, biasanya malas berzikir. Jadi malas mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang dia dikuasai oleh setan, demikian. Atau sebaliknya, orang lalai dari mengingat Allah, ya akan dikuasai oleh setan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, saya sedikit lupa redaksi ayatnya, wa may ya'rid an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang dia lalai dari mengingat Ar-Rahman, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, nuqayyid lahu syaitanan, maka akan kami berikan kepadanya setan, fahuwa lahu qarin, jadi qarinnya, jadi teman dekatnya. Kenapa? Lalai dari mengingat Allah. Jadi kalau orang dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, qarinnya, setan yang jadi teman dekatnya, itu memerintahkan